Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab pertama tentang Al-Manhaj wal-Ittiba', tentang metode Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu ittiba', mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in atau para as-salafu as-salih. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini masih ada kaitan dengan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita jelaskan secara global, dan ini juga kita sampaikan pada kajian Rebu minggu yang lalu, bahwasanya kita membahas hal-hal ini meskipun ada beberapa hadis yang dhaif, namun intinya satu, yaitu wajibnya kita mencintai para sahabat Rasul, wajibnya untuk kita memuji para sahabat Rasul, wajib mendoakan para sahabat dengan kebaikan, menjaga hati dan lisan, tidak dengki, tidak benci kepada atau tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, dan kewajiban kita ittiba', mengikuti metode pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW dalam semua bidang agama ini, khususnya dalam masalah al-aqidah. Itu sekali lagi pembahasan kita secara globalnya. Adapun sekarang kita sampai pada halaman 37 poin ke-41. Namun hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di sini tidak sahih, dhaif, ya. Jadi saya ulangi lagi, hadis 41 ini tidak sahih alias dhaif atau lemah. Dikatakan di sini, wa wada'a Rasulullah SAW iyadahu ala lihyati Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu saat Rasul SAW memegang jenggotnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma qala. Kemudian Rasul SAW bersabda, ya Umaru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Umar, sesungguhnya kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Umaru, qultu na'am. Umar berkata, ya wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama dzaka? Apa musibah yang terjadi ya Rasulullah? Qala, Rasul SAW bersabda, inna Jibrila
atani anifan. Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangi diriku tadi. Faqala ya Muhammad, seraya berkata, wahai Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ummataka maftunatun ba'daka. Kata Jibril, sesungguhnya umatmu, umat Islam, akan ditimpa fitnah sepeninggalmu. Biqalilin ghairi katsir. Ya. Dengan atau biqalil ghairi katsir. Ya, setelahmu nanti tidak beberapa lama akan tertimpa musibah. Qultu ya Jibril. Rasul bersabda, wahai Jibril, afitnatu dhalalin am fitnatu kufrin. Fitnah kesesatan ataukah fitnah kekufuran? Qala kullun sayakun. Semuanya akan terjadi. Fitnah kekufuran, fitnah kesesatan. Qultu kaifa yadhilluna aw yakfurun wa ana mukhallifun bain adhurihim kitab Allah. Kata Rasulullah SAW, bagaimana mereka akan tersesat atau kafir sedangkan aku meninggalkan di tengah mereka Al-Quran, kitab Allah. Qala, Jibril berkata, bi kitabillah yadhillun. Mereka tersesat. Meskipun ada di hadapan mereka kitab Allah. Ya ta'awaluhu kullu qaumin ala ma yahwaun. Karena mereka mentakwilkan, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fayadhilluna bihi. Maka mereka pun tersesat karenanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sekali lagi tidak sahih alias dhaif, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah jilid yang ke-11 bagian yang kedua. Jadi kitab Silsilah Ad-Dha'ifah ini yang jilid ke-11 ada 2 jilid ya, atau 2 juz. Jilid ke-11 ada 2 kitab. Ini yang kedua. Hadis nomor 5498. Nomor hadisnya 5498. Kata Syekh, hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Akhrajahu Al-Fasawi fil Ma'rifah, diriwayatkan oleh Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah, dan seterusnya. Intinya, secara riwayat, sanad, hadis ini tidak sahih, alias dhaif. Dan sudah kita sampaikan, minimal ketika kita melewati hadis-hadis ini, kita tahu ini hadis dhaif, tidak boleh kita menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faedah kita belajar hal seperti ini untuk tasfiyah. Ya, di antara istilahnya proyek dakwah salafiyah, at-tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan kotoran-kotoran yang menempel dari Islam. Di antaranya memisahkan mana yang dhaif dari yang sahih. Ya, adapun ulama seperti Imam Ibn Battal Al-Ghari ketika membawakan hadis tersebut, ini sekali lagi mereka punya udzur. Bisa jadi mereka ini dengan ijtihadnya menganggap itu hadisnya sahih atau ada penguatnya yang mensahihkan. Ya, namun wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Intinya hadis ini tidak sahih. Akan tetapi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang sahih yang semakna ya dengan hadis yang tadi yang dhaif meskipun tidak satu redaksi. Contoh misalnya masalah Rasul SAW memegang jenggotnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan para sahabat Rasulullah berjenggot. Rasul pun berjenggot. Dan Rasul telah bersabda, a'ful liha, peliharalah jenggot. Ini bukan adat orang Arab, namun ini syariat Rasul. Ini adalah sunnahnya Rasul. Barang siapa menghinanya, maka dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berjenggot. Ya, dalam hadis yang tentang wudu, Rasul menyela-nyela jenggot beliau. Demikian pula kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Mereka berjenggot. Maka bisa kufur orang-orang yang mencela jenggot
yang merupakan syariat para nabi, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tadi pembahasannya sebetulnya berkaitan dengan masalah keutamaan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana di zaman beliau tidak ada fitnah tersebut. Fitnah terutama asyubuhat, munculnya kelompok-kelompok sesat. Jadi ini pelajaran yang kedua dari hadis ini, sekali lagi kita ambil dari yang sahih. Meskipun tidak satu redaksi, dari berbagai redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai riwayat. Masalah jenggot jelas Rasul mengatakan a'ful liha, pelihara jenggot. Kemudian yang kedua tentang keutamaan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kegigihan beliau menegakkan at-tauhid dan sunnah. Bahkan yang pernah kita sampaikan seorang yang bernama Sabir bin Islin, yang dia pada waktu zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab bertanya tentang syubhat, tentang wadzariyati dzarwa dan sebagainya. Maka Umar bin Khattab pun memanggilnya. Kemudian beliau, Umar bin Khattab, sudah menyiapkan pelepah kurma. Ketika sudah di hadapan Umar bin Khattab, langsung dipukul Sabir tadi. Untuk apa? Mengeluarkan syubhatnya sampai bercucuran darah. Karena memang beliau adalah khalifah, penguasa, pemimpin, berhak untuk nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Dan hal itu menjadi pelajaran berharga bagi Sabir. Dan dia ceritakan bahwasanya dengan dipukul oleh Umar bin Khattab tadi, dia pun tidak ikut pada waktu fitnah yang terjadi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya, fitnah perpecahan umat, munculnya kelompok-kelompok sesat, itu sepeninggal Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang fitnah, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika itu kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ini kita sebut hadisnya secara makna. Kata Hudzaifah, kami dulu pernah duduk-duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, hal minkum man yahfad hadis al-fitan an Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, aku hafal. Ya. Kemudian Hudzaifah menyebutkan sabda Rasul, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa malihi tukaffiruha as-salatu was-shamu was-sadaqatu wal amr bin ma'ruf wan nahyu al munkar. Kata Rasulullah SAW, fitnahnya seseorang pada keluarganya, anak-anaknya, hartanya, atau tetangganya, itu bisa dihapus dengan pahala sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kata Umar bin Khattab, laisa hada, bukan ini yang aku maksudkan. Walakin alati tamuju kamujil bahri. Namun yang aku inginkan adalah hadis yang berkaitan dengan fitnah seperti gelombang atau ombak di lautan, yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, la ba'sa 'alaika ya Umar. Artinya, tenang wahai Umar, fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya antara dirimu dan antara fitnah yang seperti ombak tersebut itu ada pintu yang tertutup. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ayuftahul bab am yuksar? Apakah pintu itu akan dibuka normal biasa saja dengan alus atau didobrak, dihancurkan? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan didobrak ataupun dihancurkan. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita awal fitnah yang terjadi di tengah umat Islam itu sepeninggal Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini hadis yang riwayat Muslim tadi yang kita bacakan secara maknanya itu mewakili hadis tentang fitnah yang muncul kata
Ar-Rasul SAW tadi lewat Jibril. Meskipun sekali lagi tadi dhaif. Maka kita cukupkan dengan yang sahih tadi. Betul, perpecahan umat, fitnah itu muncul sepeninggal Rasul, yaitu setelah kematian Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada kesempatan yang lalu sudah pernah kita sampaikan tentang masalah dahsyatnya fitnah, hadis-hadis tentang fitnah, kemudian tentang kapan munculnya fitnah, tentang dari mana fitnah itu akan menyebar, dan bagaimana kiat-kiat selamat dari fitnah tersebut. Ya, sudah kita pernah sampaikan beberapa poin atau kiat-kiatnya. Kalau nggak salah ada 10. Itu hanya contoh saja, bukan pembatasan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizallahu ta'ala, beliau punya buku, meskipun asalnya itu muhadharah, ya, kajian atau ceramah beliau ada dibukukan tentang fiqhul fitan. Bagaimana fikih memahami fitnah atau kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Di antaranya, kalau tidak salah poin yang ke-8, beliau mengatakan min fiqhil fitan al-hadar minat talawun fi dinillah. Kata beliau, di antara kiat menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu menjauh dari sikap mencela-menceli atau pelin-pelan. Ya, seperti yang kita tulis tadi, bahwasanya sang oknum baru kemarin melarang orang mencela pemimpin, mengkritik pemimpin, penguasa terang-terangan. Namun, ya, barusan saja atau sekarang dia mengeser, ya, kritikan, ya, orang-orang terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun lewat kementeriannya. Maka ini sekali lagi naudzubillah min dzalik. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ini wasiat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "I'lam anna ad-dhalala haqqad dhalala, an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang dikenal juga sebagai sahabat Rasul yang banyak membahas masalah hadis-hadis tentang fitnah. Bahkan Rasul berikan atau beliau digelar dengan sirru ar-Rasul SAW, rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang sesat adalah engkau mencela-menceli, pelin-pelan. Ya, kemarin melarang, sekarang mengeser, ya, membolehkan. Ya. Atau sebaliknya, engkau melarang kemudian besok membolehkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, iyyaka wat talawun fi dinillah. Kata Hudzaifah bin Yaman, jauhkanlah diri kalian dari mencela-mencela dalam urusan agama, fa inna dinallahu wahid. Karena agama Allah itu satu. Ya, di antaranya masalah mencela pemimpin. Siapapun tidak boleh. Ya, entah orang awam atau ulamanya tetap dilarang mengkritik, mencela pemimpin di hadapan umum. Ini adalah wasiat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu dilarang oleh para senior-senior sahabat Rasulullah, yaitu la tasubbuhum, jangan mencela mereka, wala taghushuhum, jangan, ya, berbuat curang kepada mereka. Idealnya dengan apa? Mengkritik mereka di hadapan umum. Wala tubghiduhum. Dan sudah kita sampaikan, pertama kali orang yang mencela atau mengkritik pemimpin di hadapan umum, di antaranya adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ini sunnahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, min fiqhil fitan, di antara fikih kiat-kiat menyelamatkan diri dari fitnah akhir zaman, yaitu al-hadar minat talawun, tidak mencela-menceli dalam urusan agama. Nah, dan itu termasuk salah satu ciri kelompok ahli al-bidah. As-salafi al-sunnah tidak mencela-menceli dalam urusan agama, apalagi dalam masalah al-aqidah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang ketiga. Jadi ini ada 3 hal yang perlu kita sampaikan dari hadis yang meskipun dhaif, cuma ada yang mewakili dari yang sahih.
yang ketiga poinnya berkaitan dengan salah satu sebab utama mengapa umat Islam itu tertimpa fitnah. Mengapa mereka berpecah belah. Ya. Dalam hadis yang dhaif tadi dikatakan ya ta'awwalun atau ya ta'awwalu kullu qaumin ala ma yahwaun. Mereka mentakwil, mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun dakwah salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqah Najiyah, At-Taifah Al-Mansura, mereka senantiasa mengembalikan pemahaman tafsir Al-Quran kepada tafsirnya para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seperti yang sudah sering kita contohkan, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mentafsirkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah istawa. Istawa di situ Ahlus Sunnah mentafsirkan dengan ala wartafa, tinggi di atas arsy. Sesuai dengan pemahaman para tabi'in, muridnya para sahabat, Mujahid dan Abu Al-Aliyah. Bukan seperti tafsirnya Ahlul Bidah dari kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mentafsirkan ayat surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Ahlus Sunnah mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat itu dengan ucapan beliau, kufrun la yanqulu animillah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau kufrun duna kufrin, kufur kecil. Bukan seperti kelompok khawarij atau teroris yang langsung menyatakan orang itu kafir murtad keluar dari al-Islam. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli dakwah salafi atau salafiyun dengan Ahlul Bidah. Kalau as-salafiyun sebagaimana namanya kembali kepada salaf, yaitu para sahabat, terutama dalam masalah tafsir Al-Quran. Ya, ini memang salah satu sebab utama perpecahan umat atau munculnya kesesatan di tengah-tengah umat, munculnya kebid'ahan di tengah-tengah umat. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan, bal su'ul fahmi anillahi wa rasuli man sya'u kulli bid'atin wa dhalalah. Bahkan salah memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah sumber utama munculnya kesesatan dan kebid'ahan di tengah umat. Bal su'ul fahmi anillahi wa rasuli man sya'u kulli bid'atin wa dhalalah fi hadil ummah. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, masih dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, wa hal kharajatil khawarid wa rafadatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftarakatil ummah ala thalathin atau ala sintain wa sabina millah illa bita'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarid mereka memberontak. Tidaklah kelompok Syiah Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Tidaklah kelompok Mu'tazilah tersesat. Tidaklah umat terpecah menjadi 72 kelompok yang sesat kecuali karena takwil al-fasid. Salah tafsir, gagal paham tentang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ya. Ini banyak kita dapati di kelompok-kelompok sesat. Mereka mengatakan kita juga pakai Al-Quran. Cuma sekali lagi, kenapa kok berbeda satu dengan yang lainnya? Karena tadi salah menafsirkan. Tidak merujuk kepada tafsir yang benar, tafsirnya para sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya kelompok seperti Khawarij, teroris, bahkan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, Syiah Rafidah mereka juga tersesat. Di antara sebabnya karena mereka gagal paham tentang Al-Quran. Saenak udili dewi mentafsirkan Al-Quran. Kita mau contohkan dari kelompok Syiah Ar-Rafidah. Ya. Ada sebuah tafsir milik kelompok Syiah Rafidah. Ya, ini tafsir Al-Qummi. Ini tafsirnya kelompok Syiah Rafidah yang klasik. Ya. Ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi, atau yang dikenal dengan istilah tafsir Al-Qummi. Penulisnya hidup di abad 3 Hijriah. Ya, zaman-zaman para imam-imam Ahlus Sunnah waktu itu. Namun ini
ulama tafsirnya Syiah Rafidah qatalahumullah. Di dalamnya penuh dengan tafsir yang batil, bahkan kufur. Pakai Al-Quran. Bahkan apa punya kitab tafsir Al-Quran. Cuma coba kita lihat bagaimana mereka melecehkan Al-Quran. Ya. Ini tafsir Al-Qummi. Contoh misalnya, ini masih muqaddimah, muqaddimah kitab tafsirnya ini naudzubillah min dalik. Halaman 14. Qala Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Hashimi Al-Qummi. Berkata Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Hashimi Al-Qummi, qatalahullah. Dia mengatakan Al-Quran minhu nasikhun wa minhu mansukh. Dia menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran ada ayat yang nasikh, yang menghapus dan yang dihapus. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kemudian kata dia wa minhu muharrafun wa minhu ala khilafi ma anzalallah. Ya. Yang kita kasih tanda kuning ini dikatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang sudah diselewengkan. Ya, dan mereka menuduh para sahabat yang menyelewengkannya. Seperti dalam kitab mereka yang lain, Fasul Khitab fi isbat tahrif kitab Rabbil Arbab. Ya, oleh An-Nuri. Na'udzubillah min dalik. Kata dia di antara ayat Al-Qur'an ada yang muharraf, diselewengkan. Wa minhu ala khilafi ma anzalallah. Dan di dalam Al-Quran itu kata hada Al-Qummi la'natullah alaih, bahwasanya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berlainan dengan apa yang Allah turunkan, nggak sesuai dengan aslinya, kata Syiah Rafidah qatalahumullah. Ya. Dicontohkan di sini misalnya pada halaman 17 disarah ucapannya tadi, wa amma ma huwa khilafu ma anzalallahu fa huwa qaulu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Abu Abdullah liqari hadhil ayah khairu ummatin yaqtuluna amral mu'minin wal Hasan wal Husain bin Ali radhiyallahu anhum alaihi salam. Faqila lahu wa kaifa nazalat ya ibna Rasulullah faqala inna manazat kuntum khaira a'immatin. Ya, kata Al-Qummi bahwasanya di antara contoh ayat yang sudah tidak asli lagi, kata mereka, berlainan dengan apa yang Allah turunkan, yaitu surat Ali Imran ayat 110. Kalau di dalam mushaf kaum muslimin berbunyi kuntum khaira ummatin. Tapi kalau versinya Syiah Rafidah qatalahumullah, versi tafsir Al-Qummi ini kuntum khaira a'immatin. Ummatin diganti dengan apa? A'immah. Ini salah satu contohnya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini pelecehan Syiah Rafidah terhadap Al-Qur'anul Karim. Adapun masalah tafsir misalnya, kalau dalam tafsir yang sudah masyhur di kalangan Ahlussunnah, orang-orang beriman, tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu tafsirnya beda dengan orang-orang Syiah Rafidah. Kalau kita as-siratal mustaqim, yaitu al-Islam. Ada yang mentafsirkan itu jalannya para sahabat Abu Bakar wa Umar. Ya, namun coba kita lihat tafsirnya Al-Qummi. Ya, dalam tafsir surat Al-Fatihah, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu kata dia qala at-tariq wa ma'rifatul imam. Siratal mustaqim itu adalah mengenal imam, yaitu imam-imamnya mereka. Demikian pula ayat yang masyhur alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Alif lam mim, ya, ayat pertama dan kedua dari surah Al-Baqarah. Dalikal kitab, itulah Alkitab. Insyaallah semuanya tahu Alkitab itu artinya Al-Qur'an di situ. Dalikal kitab, dalikal Qur'an, itulah Al-Qur'an. Ya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba kita lihat tafsirnya kelompok Syiah Rafidah, tafsir Al-Qummi ini. Dia mengatakan Alkitab Ali alaihissalam. Dalikal kitab, Alkitab itu maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi tafsir saenak udele dewi, sesuai dengan hawa nafsunya. Masih banyak tafsir-tafsir yang batil atau penafsiran yang batil dalam kitab kelompok Syiah Ar-Rafidah qatalahumullah. Oleh karena itulah laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahih. Kata para ulama, bukan masalahnya engkau itu berdalil dengan ayat,
namun bagaimana engkau menempatkan ayat tersebut, bagaimana engkau memahami ayat tersebut sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Inilah garis pemisah antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Al-sunnah senantiasa mengembalikan tafsir Al-Quran kepada tafsir yang sahih para sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, tidak sebagaimana al-bid'ah. Jadi itu pembahasan hadis yang pertama, poin ke-41 tadi, yang sekali lagi dhaif, tapi ada 3 poin yang perlu kita sampaikan, dan itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang as-sahih. Di antaranya masalah ta'wil, Allah sendiri sudah berfirman dalam surat Ali Imran yang sudah kita bahas, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ciri ahli bid'ah, kata Rasul lewat penafsiran ayat itu, yaitu mereka mencari ayat mutasyabihat untuk mereka takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Poin ke-42, waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, masalu ashabi masalul milhi fit ta'am. Kata Rasul, perumpamaan para sahabatku seperti garam di dalam makanan. Saya ulangi lagi, redaksi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, Nabi bersabda, perumpamaan para sahabatku seperti garam di dalam makanan. Artinya sangat enak makanan kalau ada apa? Garam. Ya. Makanan tak enak kalau tanpa apa? Garam. Ini sudah masyhur lah, semua orang tahu ini. Artinya para sahabat manusia terbaik. Kalau kaum muslimin kembali kepada ajaran para sahabat, mereka akan meraih kemuliaan, kejayaan. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali yang memperbaiki awal generasi umat ini, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala hayhata dzaba milhul qaum. Namun sangat disayangkan garam itu telah pergi, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Cuma tadi itu disampaikan mungkin secara makna, ya, karena dalam hadis boleh meriwayatkan itu secara apa? Secara makna. Ya, tidak sesuai dengan lafadznya. Ya, ini kalau hadis Rasul saja boleh menyampaikan secara makna, apalagi selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti dai yang mencela-mencela itu, yang bersilat lidah ketika dibantah masalah panen dosa dengan mengatakan, siapa mengatakan presiden panen dosa? Kita meriwayatkan dengan apa? Makna redaksi ucapannya. Kalau Rasul saya boleh meriwayatkan secara makna, apakah tidak boleh kalau kita meriwayatkan ucapannya dengan makna? Na'udzubillah min dzalik. Ya, namun itulah ahlu al-kalam. Taib, kita mau bacakan aslinya hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari tentang Kitabul Manaqib, ya, tentang kitab Manaqib, ada di halaman 743, hadis nomor 3628. Hadis nomor 3628. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi bimilhafatin qad asaba bi isaba dasma hatta jalasa alal mimbar fahamidallaha ta'ala wa asna alaih. Ini kejadian peristiwa ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang akan meninggal dunia. Rasul berkhutbah, kemudian beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan fa innan nasa yaksurun, manusia bertambah banyak jumlahnya. Wa yaqilu al-ansar, naum kaum al-ansar, para sahabat al-ansar semakin sedikit. Ya. Ini intinya tentang kaum al-ansar, manaqibul ansar, tentang keutamaan kaum al-ansar.
Dan Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, alias semua para sahabat Rasulullah SAW. Hatta yakunu finnasi bimanzilatil milhi fit ta'am. Ini pembahasan tadi, kata Rasul SAW, kaum ansar semakin sedikit sedangkan manusia bertambah banyak. Dan atau sehingga mereka kaum al-ansar di tengah manusia yang banyak itu seperti garam di dalam makanan. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul SAW, khususnya di sini kaum al-ansar. Kalau kaum ansar saja memiliki kedudukan yang tinggi, apalagi kaum al-muhajirin. Intinya wajib mencintai para sahabat, wajib memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, menjaga hati dan lisan, tidak dengki, tidak mencaci maki, dan wajib yang kelima mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu pembahasan yang nomor 42 tentang para sahabat Rasulullah SAW itu seperti kalmil hifit ta'am, seperti garam dalam makanan. Makanan tidak enak tanpa garam. Para sahabat itulah yang akan, atau umat Islam akan jaya mulia kalau mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Dan di situ pula ada kewajiban untuk kita ittiba kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kita baca hadis berikutnya nomor 43, demikian pula 44, demikian pula 45, 46, yang empat-empatnya ini sangat disayangkan, semuanya dhaif, lemah. Meskipun secara makna umumnya sudah kita sampaikan, yaitu tadi wajibnya mencintai, memuji, mendoakan, menjaga hati dan lisan, dan sekaligus mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Jadi 4 hadis ini semuanya tidak sahih, ya. Yaitu poin ke-43, dikatakan di sini wa dakhala sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Suatu saat Rasul masuk masjid, wa ma'ahu Abu Bakar an yamini wa Umar an yasarihi. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada di samping kanan Rasul, Umar bin Khattab di samping kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, hakadha nub'atsu yaumal qiyamah wa hakadha nadkhul jannah. Demikianlah kami masuk, demikianlah kami dibangkitkan pada hari kiamat, demikian pula kami masuk ke dalam surga. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Bisa dilihat dalam kitab, kalau yang punya kitab dhaif Sunan Tirmidzi, ini kumpulan hadis-hadis dhaif yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Hadis tadi disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di halaman 491, hadis nomor 755, halaman 491, nomor hadis 755, dari Ibnu Umar anna Rasulullah SAW kharaja dzata yaumin fadakhal masjid wa Abu Bakar wa Umar ahaduhuma an yamini wal akhar an shimali wa huwa akhun bi aydihima wa qala hakadha nub'ats yaumal qiyamah. Hadis ini sekali lagi dhaif, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Cuma makna secara umum betul seperti yang sudah kita bacakan dari keutamaan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Dari riwayat Ali bin Abi Thalib atau dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Abbas istilahnya menghadiri jenazahnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, kemudian beliau didatangi oleh Ali bin Abi Thalib dari belakang beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku mengira atau aku meyakini Allah Subhanahu wa taala akan istilahnya menyertakan dirimu wahai Umar bin Khattab bersama 2 orang sahabatmu, yaitu Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Karena kata Ali bin Abi Thalib, karena aku sering mendengar Rasul bersabda, ya, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, karena aku sering mendengar Rasul mengatakan, aku pergi, aku keluar bersama Abu Bakar wa
wa Umar. Jadi secara umum maknanya sahih bahwasanya Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab senantiasa mereka ini bersama-sama fid dunya wal akhirah. Kemudian hadis berikutnya poin 44, Rasul bersabda di sini dikatakan ma min nabiyyin illa walahu waziran min ahli sama. Tidaklah seorang nabi kecuali memiliki dua pendamping dari penduduk langit, wa wazirani min ahli ardi, dan dua pendamping dari penduduk bumi. Fa amma waziraya min ahli sama fa Jibril wal Mikail. Adapun kata Rasul, pendampingku dari penduduk langit yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail. Wa amma waziraya min ahli ardi fa Abu Bakar wa Umar. Adapun dua pendampingku dari penduduk bumi ini adalah Abu Bakar wa Umar. Ini juga hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, kalau nomornya 3680, dan ini juga dibawakan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam kitab Dhaif Sunan Tirmidzi halaman 492, hadis nomor 758. Hadis ma min nabiyyin illa walau waziran, kata Syekh dhaif, ya. Hadis ini dhaif, ada dalam Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Meskipun secara makna benar, karena Rasul pernah bersabda, iqtadu billadin min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Dan mereka berdua senantiasa menyertai, membantu, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis berikutnya 45, sekali lagi ini juga dhaif, yaitu sabda Rasul SAW, la tastaqirru mahabbatul arba'ati illa fi qalbi mu'minin taqi. Tidaklah ada kecintaan kepada 4 orang kecuali di dalam hati orang yang mukmin yang bertakwa, yaitu cinta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, meskipun sekali lagi hadis ini dhaif, akan tapi kewajiban mencintai para sahabat ini sudah dimaklumi dari hadis-hadis yang lain, dan sudah kita sampaikan 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, di antaranya mencintai para sahabat Rasul SAW. Karena Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Kaum ansar saja wajib dicintai, itu merupakan tanda keimanan, apalagi 4 khulafa ar-rasyidin yang merupakan manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai mereka. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat itu adalah mengamalkan agama, itu adalah kebaikan, itu adalah keimanan. Dan sebaliknya, membenci mereka kufrun wa nifakun wa tughyan. Membenci para sahabat, kekafiran, kemunafikan, dan kesesatan. Poin yang ke-46, wa qala sallallahu inna Allah iftarada alaikum hubba Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum kama iftarada alaikumus shalah was siyam wal hajj faman abghadha wahidan minhum adkhalahu Allahu an-nar. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian mencintai Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, sebagaimana Allah mewajibkan atas kalian salat, puasa, haji, dan barang siapa membenci seorang dari mereka, maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Hadis ini sekali lagi dhaif, akan tapi maknanya sahih, yaitu wajibnya mencintai al-khulafa ar-rasyidin. Apalagi Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Tidak mungkin kita mengikuti jejak khulafa ar-rasyidin tanpa mencintai mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini berlainan dengan kelompok Syiah Rafidhah yang membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan kelompok Syiah Rafidhah dimanapun mereka berada. Kemudian hadis berikutnya kita baca sekalian. Ini yang sahih. Ini yang sahih. Poin ke-47, Rasul SAW bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wa la'natul la'inin wal malaikati wan nasi ajma'in. Rasul bersabda, barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, dan malaikat, dan laknat dari semua manusia. Hadis ini
disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ini hadisnya sahih, ada dalam kitab Silsilah As-Sahihah nomor 2340. Ini ancaman bagi mereka yang mencaci maki para sahabat akan mendapatkan laknat Allah. Dan semoga Allah melaknat kelompok Syiah Rafidhah yang senantiasa mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan bagaimana ulama-ulama salaf dahulu mereka banyak mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah seperti Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan seterusnya. Kemudian ini karena masih sama ya maknanya, kita bacakan hadisnya nomor 48. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau potongan ini la tasubbu ashabi. Tapi kelanjutannya ini yang tidak sahih kata para ulama. Yaitu fa innau yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbun ashabi fala tusallu alaihim wala tusallu ma'ahum wala tunakihuhum wala tujalisuhum wa in maridu fala ta'uduhum. Kata Rasulullah SAW, jangan mencaci maki para sahabatku. Kalau ini hadisnya sahih, tapi lanjutannya tidak sahih. Yaitu ucapan sesungguhnya akan datang sekelompok orang di akhir zaman, mereka mencaci maki para sahabatku, jangan kalian salat atau mensolati jenazah mereka, jangan kalian salat bersama mereka, jangan kalian menikahi mereka, jangan duduk bersama mereka, dan jika mereka sakit, jangan dijenguk. Sekali lagi ada dua potongan hadisnya. Yang pertama itu sahih, la tasubbu ashabi, riwayat Bukhari Muslim, la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadi law an ahadakum anfaqa misla uhudin daban ma balagha mudari wala nasifa. Ini sudah kita bahas. Larangan mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang berikutnya akan ada sekelompok orang yang akan mencaci maki para sahabat. Ini sekali lagi tidak sahih meskipun secara umum maknanya benar, yaitu kewajiban menghajar ahlul bid'ah, terutama kelompok Syiah Rafidhah. Yaitu tidak boleh kita salat di belakang mereka. Tadi pagi ketika saya dalam perjalanan mendengarkan soal jawab Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ketika beliau selesai mengkaji kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ahli hadis kota Madinah, beliau punya rekaman kajian yaitu syarah hadis-hadis kitab Al-Muwatta atau syarah Al-Muwatta. Di soal jawab itu beliau ditanya apakah boleh salat di belakang orang Syiah Rafidhah. Kata beliau, kalau Syiah Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mencaci maki para sahabat, memiliki keyakinan kufur seperti yang sudah kita sampaikan tadi, maka tidak boleh salat di belakang mereka. Ini sebagaimana tadi, la tusallu ma'hum, jangan salat di belakang mereka. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jami awir rafidi. Kata Imam Bukhari dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad, aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani, atau di belakang kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Rafidhah. Karena empat-empatnya kufar. Orang-orang kafir, tidak sah salat di belakang mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Pembahasan atau kita lanjutkan dua lagi riwayatnya. Kalau tadi dan sebelum-sebelumnya itu hadis yang marfu'. Artinya marfu' itu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini hadisnya mauquf sampai kepada sahabat. Kita baca ada dua riwayat, maknanya sama tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tasubbu ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad amarna bil istighfar lahum, karena Allah memerintahkan untuk kita mohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Allah memerintahkan kita memohonkan ampun, mendoakan para sahabat, bukan malah mencaci maki para sahabat. Wa huwa ya'lam annahum sayaqtatilun. Dan Allah Maha tahu kalau mereka itu juga akan
berperang satu dengan yang lain. Ya, pada waktu perang Siffin atau perang Jamal, Allah Maha tahu. Tapi meskipun demikian, tetap kita diperintahkan mencintai para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alias, kalau kalian mencaci maki para sahabat, seolah-olah kalian mengingkari firman Allah yang mewajibkan untuk memintakan ampun kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya yang ke-50, waqalat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin fasabbuhum." Mereka diperintahkan memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat, namun kenyataannya mereka mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah dan manhaj para sahabat Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga kelak dengan Nabi, dengan Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Bismillah. Ya, kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Ya, hati-hati dengan dai-dai yang mencela-mencela. Biar nggak ketularan mencela-mencelinya juga. Bagaimana agar kuat bertahan di tengah badai fitnah akhir zaman yang keji ini? Ya, sudah kita sampaikan, ada banyak kiat, diantaranya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyak belajar tentang akidah manhaj salaf. Kemudian duduk di majelis ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul di atas akidah yang sahih, di atas ilmu yang as-sahih. Kemudian bersabar, ya, meskipun banyak onak dan duri, banyak yang mencaci maki, membuli, yang mengusir dan seterusnya. Kemudian bersahabat, berteman dengan teman-teman yang di atas akidah manhaj yang sahih. Kemudian tadi seperti yang kita sampaikan dari ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, al-hadzar minat talawun wa taghayyur fid din, menjauhkan diri dari mencela-menceli dalam urusan agama, dan juga menjauh dari orang-orang yang mencela-menceli, biar kita tidak ketularan. Dan banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, bagaimana bertetangga dengan tetangga yang melakukan kebid'ahan? Ya, kita tetap menghormati mereka dalam hal yang ma'ruf, yang baik, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan acara bid'ah mereka. Tetap harus ada, ya, al-wala wal bara, harus tetap ada, ya, sikap yang tegas, tidak ikut-ikutan acara bid'ah mereka, namun sampaikan dengan baik, ya, kalau bisa dinasihati agar mereka meninggalkan kebid'ahan tersebut. Fattaqullaha masata'tum. Apakah termasuk buah dari tauhid kita harus mempunyai sikap barok kepada kesesatan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, meskipun kesesatan yang terjadi dari dalam? Ya, tetap man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, yang punya kekuasaan, punya kekuatan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan. Kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selama-lamanya keimanan. Dan Rasul mengatakan, awsaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia wakil kita, ya, orang dekat kita, kita bela mati-matian dan kita gadekan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya punya akidah wal akhlak, namun pada hakikatnya akidah dan akhlaknya bejat. Naudzubillah min dzalik.
Ya, sebutan radhiyallahu anhu ini lebih spesifik memang untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian ulama juga boleh doakan dengan radhiyallahu taala anhu. Ya, sekali lagi memang lebih banyak radhiyallahu anhu dipakai untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana rahimallah banyak dipakai untuk para ulama. Meskipun tidak ada masalah kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, ya, atarahum ala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.